Halo teman main, kami mau jalan-jalan lagi nih ke tempat yang dulu dikenal karena banyak ditemukan intan di sana. Pagi ini kami akan berangkat ke Bintan. Di sana kita akan mengeksplor hal-hal yang tersembunyi yang selama ini kita belum pernah lihat mungkin. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang lain ya kayaknya. Ya, kami mau ke Bintan. Kami berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Untuk menuju ke Bintan, kami harus menempuh penerbangan sekitar 1,5 jam dan pesawat ini akan mendarat di Bandara Tanjung Pinang. Jadi, Tanjung Pinang ini adalah ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di Pulau Bintan. Pulau Bintan mempunyai 2 wilayah administratif, yaitu Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Nah, sampai juga kami di Tanjung Pinang. Udah sampai di Bandara Raja Haji Visadzunillah. Kita mau pergi kemana sayang? Yuk kita ke mobil dulu. Saatnya eksplor Pulau Bintan. Kami mau ke satu lokasi yang cukup unik nih, tapi namanya agak susah. Apa patung apa? Patung 1000. Patung 1000 atau Wihara Tigarba Bodhisattva. Iya. Rumit namanya. Susah juga ya namanya. Nah, kami udah sampai nih di Vihara 1000 Patung. Sebelumnya, kami harus bayar tiket dulu. Tiket masuknya per orang 5.000 aja. Kita bisa masuk ke dalam. Silakan menuju ke pos. Udah sampai di Vihara Patung 1000. Ada apa di dalam kita lihat ya. Oke. Wihara 1000 Patung atau Patung 1000 Wajah adalah nama populer dari Wihara Kuil Buddha yang ada di Tanjung Pinang. Wihara ini secara resmi bernama Wihara Strigarba Bodhisattva. Arsitektur wihara bergaya Tiongkok klasik dengan gerbang besar dan dekorasi berornamen khas Buddhisme. Patung-patung ini dibuat dengan ekspresi wajah dan pose yang berbeda-beda. Setiap patung arahat dibuat dengan detail dengan wajah yang unik. Ada yang tampak senang, serius, lucu, hingga murung. Yang dipercaya mencerminkan karakter manusia dan perjalanan batin. Belakang kami itu ada patung, nggak tahu apakah beneran 1000, tapi ini ada ceritanya. Yang tahu ceritanya istri saya. Jadi kenapa dibilang Wihara Patung 1000? Karena di sini ada ratusan sampai ribuan patung arahat dengan berbagai ekspresi tentunya. Mereka ini apa ya? Kok sampai dibikinin patung gitu loh? Jadi arahat ini nggak sembarangan loh. Jadi dia tuh murid Buddha yang benar-benar terpilih dengan spiritual yang udah cukup tinggi, yang bisa melepaskan dari duniawi dan udah tingkat nirvana lah pokoknya. Keren. Wah, sampai dibikinin patung. Wow, keren sekali ya. Rata-rata tinggi patung ini sekitar 1,7 sampai 2 meter, sehingga terlihat sangat hidup. Dan jumlah patungnya sebenarnya cuma sekitar 500-an aja sih, nggak nyampe ribuan juga. Ada banyak banget pilar-pilar di sini. Kira-kira artinya apa ya? Pilar di depan wihara ini melambangkan gerbang transisi spiritual. Saat seseorang melangkah melewati pilar tersebut, secara simbolik ia meninggalkan urusan duniawi dan memasuki ruang yang lebih tenang, reflektif, dan sakral. Buat kalian kalau mau kesini, wiharanya buka sekitar jam 8 sampai jam 5 sore ya. Selanjutnya kami akan mengunjungi wihara yang udah berusia ratusan tahun. Katanya wihara ini bentuknya unik banget. Dari Wihara 1000 Patung ini jaraknya sekitar 20 km.
Nah, ini dia, Banyan Tree Temple. Bentuknya unik kan? Kelenteng ini sampai ditumbuhin pohon kayak gini. Awalnya kuil ini merupakan sebuah rumah mewah pada saat itu. Memiliki 2 lantai yang ditempati oleh seorang kapiten Cina pertama di Senggarang, bernama Tan Nguyen Ga. Namun setelah kediaman tersebut ditinggalkan pemiliknya oleh warga sekitar yang mayoritas merupakan penduduk Tionghoa, bekas kediaman tersebut dijadikan rumah ibadah. Di dalam kelenteng ini ada sebuah ruangan yang dijadikan tempat sembahyang dilengkapi altar untuk pemujaan dewa-dewa. Wah, bisa ditumbuhin akar-akar kayak gini. Gimana ceritanya ya? Bisa berapa lama nih ya? Jadi katanya memang rumah ini tuh deket sama pohon beringin. Nah jadi ya karena memang udah juga lumayan lama dan terbengkalai, rumah ini jadi dirambatin sama pohon beringin. Tapi memang sengaja nggak dipotong nih, karena katanya sih pohon beringin ini menunjukkan simbol panjang umur, kekuatan dan juga spiritual yang cukup tinggi. Iya sih ya. Kalau pohon beringin itu kan emang umurnya panjang Iya. banget. Tapi unik banget sih. Wah. Keren banget. Ini sampai tinggi loh, Bet. Ini tuh udah versi kecilnya justru sayang. Katanya sih dulu lebih luas lagi, tapi memang sengaja diperkecil soalnya supaya bisa buat pertokoan sama jalanan. Buat nongkrong main catur. Tapi emang suasananya enak sih, damai. Cici. Wah, menarik banget 2 tempat tadi ya. Jadi penasaran bisa lihat apa lagi nanti di Pulau Bintan ini. Setelah menjelajah di Tanjung Pinang, kami menuju ke Kabupaten Bintan buat check-in di hotel. Jaraknya dari sini sekitar 60 km. Wah, lumayan jauh ya. Nah, ini dia hotelnya. Bagus banget. Namanya Hotel Indigo Bintan Lagoy Beach. Sampai di Hotel Indigo. Kita mau check-in dulu, terus ganti baju. Habis itu kita jalan-jalan lagi explore Bintan. Hotel ini adalah hotel butik kelas atas di kawasan wisata Lagoy, Pulau Bintan, yang menawarkan pengalaman menginap yang unik dan penuh cerita melalui desain, suasana, dan layanan yang terinspirasi dari identitas lokal pulau ini. Hotel ini dirancang untuk menyatu dengan budaya pesisir dan gaya hidup pulau Indonesia, terutama tradisi maritim Bintan. Kita dapat kamar nomor 158 di lantai 5. Yuk, kita masuk. Ini ada dari IDS Head. Di sini ada Aesthetic Excellence Appreciation Award 2025. Isinya apa nanti kita unboxing dulu. Kamar ini luas banget dan lengkap banget fasilitasnya. Harga per malam di hotel ini sekitar 6 sampai belasan jutaan. Wow, mantap banget harganya. Untung untuk menginap di sini kami gratis, karena perjalanan kami ke Bintan ini difasilitasi oleh IDS Med. Hotel ini cukup modern, berpadu dengan estetika lokal dan nuansa alami. Dekat dengan pantai dan lokasinya cukup strategis dekat dengan Pantai Lagoy. Jadi bisa menikmati suasana pantai dan pemandangan laut. Hotelnya keren banget ya ternyata. Nggak nyangka kita akan menginap di tempat yang sekeren ini, di Indigo Hotel Bintan. Habis ini kita akan coba eksplor lagi Bintan. Kita lihat
apa yang seru-seru di sini. Stay tune. Setelah beristirahat sejenak di hotel, kami melanjutkan buat lihat Pulau Bintan. Ada apa lagi ya? Di sini ada gurun pasir loh, yang jaraknya sekitar 35 km dari hotel. Kami penasaran banget, masa sih ada gurun pasir di sini? Kita udah sampai di Telaga Biru atau Gurun Pasirnya Bintang. Yuk ke dalam. Kita beli tiket dulu ya. 2 orang. Oke. Izin foto ya. Oke. Terima kasih. Tiket masuknya 20.000. 10.000 per orang. Wow, panas sekali. Panas banget. Kita mau ke mana dulu nih sayang? Ke Telaga Biru atau ke gurunnya dulu? Kita lihat dulu aja di sana. Oh, itu deket kok. Nggak yang jauh-jauh gimana. Kayaknya itu deh ke gurun dulu nggak sih? Yes, Panas banget di sini. Allah. panas luar biasa. Di sini bisa naik delman soalnya. Delman atau ATV. Gurun Pasir Bintan ini terletak di Dusun Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan. Tempat ini jadi populer karena sempat viral di tahun 2017-an dan jadi spot foto estetik di Kabupaten Bintan. Ini seolah-olah kayak perbukitan gurun pasir gitu. Ada ya, areanya nggak terlalu luas. Cuman ini terbentuk dari apa ya bisa seperti ini. Cantik sekali tempatnya ya, kayak istri saya yang cantik. Hai, cantik. Halo. Saya jadi penasaran pengen lihat gurun ini dari udara. Gurun Pasir Busung ini bukan gurun alami seperti di Timur Tengah. Tempat ini punya cerita panjang yang cukup menarik. Jadi pada sekitar tahun 90-an, kawasan Busung digunakan sebagai lokasi pertambangan boksit. Aktivitas tambang ini menyisakan tanah berpasir putih dan gundukan besar setelah operasionalnya dihentikan. Setelah tambang tidak lagi aktif, lahan ini tidak langsung direklamasi secara buatan. Hujan, panas, dan erosi alam perlahan membentuk bukit-bukit pasir, cekungan yang terisi air hujan dan warna air kehijauan akibat kandungan mineral. Kini tempat ini menjadi salah satu ikon wisata di Kabupaten Bintan. Bagus ya. Keren banget. Udah jalan panas-panasan jadi lapar kan? Kami cari tempat makan di dekat sini. Ada Kelong Cuyong, tempat makan seafood rekomendasi dari driver kami. Resto ini terkenal dengan seafood segar langsung dari laut. Cita rasa khas Melayu, Tionghoa, dan porsi yang royal. Seafoodnya super fresh, mulai dari kepiting, udang, ikan, cumi, hasil tangkapan lokal yang baru diambil begitu kita pesan. Tapi kami mau nyobain seafood khas di sini nih, namanya gonggong. Yeay, akhirnya hari ini makan gonggong. Kamu apa sih gara-gara lihat YouTube kemarin? Iya, katanya sih itu makanan ikoniknya di Tanjung Pinang sama Batam. Tapi sebenarnya di selain itu juga ada sih di Bangka Belitung. Yeay, datang. Chips. Aku nggak sabar. Wow. Bareng sama Kak. Kasian. Wah, enak banget. Iya, makanan favorit aku. Udah terbang. Akhirnya nyobain makanan ikoniknya Tanjung Pinang, yaitu adalah gonggong. Gonggong tuh seafood laut yang hidup di perairan datar. Sebenarnya sih ada di tempat lain sih, kayak di Bangka Belitung. Yuk kita coba. Caranya ditarik ekornya. Ini sebenarnya bisa dimakan kayak gini aja atau pakai sambal. Kita cobain sambalnya ya.
Kalau yang nggak suka pedas, jangan pakai sambalnya karena sambalnya benar-benar pedas banget. Dimakan kayak gini tanpa sambal juga enak banget. Beneran, rasanya masih fresh banget karena langsung dari laut. Rumah makan ini cocok buat makan rame-rame bersama keluarga dan sudah jadi langganan wisatawan, baik lokal ataupun dari luar negeri. Banyak juga wisatawan dari Singapura yang makan di sini, karena emang Pulau Bintan ini nggak terlalu jauh dari Singapura. Jalan-jalan udah, makan udah. Habis nih mau lihat tempat oleh-oleh kayaknya seru nih. Di sini ada pusat oleh-oleh yang cukup besar. Ini dia, Pondok Bintan 11. Lokasinya di Penaga, nggak jauh dari Kelong Cuyong tempat makan tadi. Katanya di sini adalah pusat oleh-oleh yang terlengkap di sini. Di sini kamu bisa menemukan berbagai produk lokal khas Bintan, seperti camilan lokal, keripik, kerupuk gonggong, keripik buah, kue khas, kopi, dan minuman lokal. Di sini juga ada pakaian dan souvenir seperti kaos, tas, dan gantungan kunci. Cocok banget jadi pit stop terakhir sebelum menuju pelabuhan atau bandara. Ada orang hutan nih. Kalau di Jawa kayak gini gundul petengis. Gundul petengis tuh kayak setan gitu yang apa bentuknya dari ya kayak gini tapi jatuh dari pohon kelapa gitu. Nah, ini tuh panjat. Ini khasnya di Tanjung Pinang. Dia tuh penutup kepala khas orang Melayu. Khasnya itu adalah ini, dia runcing di bagian atas. Dan biasanya kainnya menggunakan kain songket yang dilipat secara khusus. Cobain ya. Wow. Kecapo Ambon. Selesai jalan-jalan seharian di kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan, kami harus segera kembali ke hotel karena saya harus mengikuti konferensi pers di Kapel Hotel Indigo. Konferensi pers ini mengundang beberapa media nasional untuk publikasi kegiatan produk baru dari IDS Med, yakni produk Obagi. Obagi ini adalah produk skincare yang merupakan medical grade berbasis sains dan dermatologis. Acara ini sekaligus memperkenalkan dokter-dokter yang akan menjadi Key Opinion Leader atau KOL untuk produk Obagi. Di antaranya ada Dr. Ariesta, Dr. Eka Ciptasari, dan saya Dr. Pipin. Ada 2 lagi sih, tapi di sesi ini mereka belum bisa datang. Sesi ini menjadi rangkaian dari Gala Dinner dan Aesthetic Excellence Appreciation Award 2025 yang diadakan oleh IDS Med. Setelah konferensi pers, malamnya diadakan welcoming party untuk seluruh KOL IDS Med dan awak media yang hadir. We don't replace the incoming treatments you do. We don't replace it with good position. Di sini, saya kembali tampil di depan tamu undangan bersama dengan dokter KOL Obagi yang lainnya untuk launching salah satu produk Obagi. In 3, 2, 1. Setelah acara selesai, kami mau istirahat. Tapi sebelumnya kami mau unboxing PR package dari IDS Med dan produk Obagi. Kita baru beres welcome party dan sekarang kita unboxing
produk yang tadi pagi ada di kamar. Kita buka dari sini dulu deh. Wow. Tuh. Nih sayang, walaupun sayang cowok tuh harus pakai kayak gini. Ini namanya basic skincare. Jadi kalau basic skincare tuh nggak cowok nggak cewek semua harus pakai sayang. Gitu. Jadi jangan tunggu bermasalah dulu baru diobatin. Wah. Unboxing time. Wih. Wow. Bajunya tema baji. Biru putih. It's matte. Ini apa sih? Ini kayaknya baju bobo deh. Baju bobo. Baju tidur. Baju banget. Emang mengerti ya. Kegiatan capek kita. Oke. Nanti kita coba. Terus Dapat. baju bobo Iya. terlalu bagus. Sama celana. Wah. Wow, ini mah buat jalan-jalan besok. Iya sih, bagus, terlalu bagus. Saatnya ganti baju. Oke. Oke, saatnya kita tidur. Yeay. Mari kita tidur. Tidur dulu. Selamat pagi, cerah sekali hari ini. Kami langsung ke resto Hotel Indigo buat sarapan. Keren banget lokasinya. Di samping resto ada kolam renangnya juga. Kayaknya habis ini kita harus ke pantai deh. Ini pasirnya putih banget. Iya. Ini pantainya bener-bener di hotelnya langsung akses ya, dekat tempat sarapannya. Dan kita belum explore ke sana sih. Jadi private beach. Habis sarapan, kami mau lihat pantai di dekat hotel. Wah, pasirnya putih banget. Di sini sudah disediakan pihak hotel kursi-kursi untuk bersantai menikmati panorama pantai. Ini pantainya bagus banget dan terletak di belakang Hotel Indigo. Mungkin beberapa tempat menginap yang lain juga mempunyai tempat yang sama kali ya, punya private beach. Tapi nggak boleh berenang kayaknya sayang. Kenapa? Karena itu udah ada bendera merah. Kayak cuma buat ya main-main sekitarnya aja sih. Kalau mau berenang ya memang di swimming poolnya. Jadi cuma bisa nikmatin mungkin area pinggirnya ya. Tak jauh dari Hotel Indigo terdapat area wisata yang cukup ikonik di Bintan, yaitu Crystal Lagoon, yang merupakan laguna air laut buatan terbesar di Asia Tenggara dengan luas sekitar 6,3 hektar. Panjangnya sekitar 800 meter, setara dengan 50 kolam renang ukuran Olimpiade. Crystal Lagoon ini menjadi pusat utama di Treasure Bay Bintan yang merupakan kawasan resort terpadu seluas ratusan hektar. Akhirnya sampai juga malam puncak yang ditunggu-tunggu. Gala Dinner dan Aesthetic Excellence Appreciation Award 2025 yang diadakan di Hotel Holiday Inn. Di sini ada beberapa permainan menarik sebelum acara dimulai. Mau main ambil bola. Siapa tahu dapat rejuran. Ya kalau misalkan bisa ada apa? Kosong. Di PHP-in. Aku mau coba yang kedua. Siapa tahu dapat rejuran. Semoga berhasil dan nggak PHP lagi. Dan 1, 2, 3, blind ball.
Dapat apa? Banyak spot foto menarik di acara ini. Jadi sebelum acara dimulai, saya dan teman QL Obaji yang lainnya berfoto-foto dulu di luar. Dr. Bibit Mayasari. Welcome, Doctor. Inilah puncak acara malam hari ini, di mana saya dan teman QL Obaji diperkenalkan di hadapan para tamu undangan dan para QL IDSmet. Acaranya cukup mewah, berkesan, dan insightful. Semoga bisa ikut acara kayak gini lagi ya. Terima kasih IDSmet sudah ngajak kami jalan-jalan di Pulau Bintan. Bye-bye.